Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi segera berakhir, kita bisa ke sekolah kembali seperti sedia kala, amin. Hari ini Bapak akan memberikan kisi-kisi atau gambaran ya, atau juga bisa kita katakan sebagai rangkuman dari pelajaran yang sudah kita jalani secara online selama 1 semester ini ya, lebih kurang. Jadi di semester genap kelas 11 ini ya, topik-topiknya banyak hitung-hitungan dan tentu kalian juga sudah ada catatan ya. Jadi untuk yang belum mencatat dari pelajaran di video-video yang sebelum-sebelumnya, dicatat dulu ya, atau dicatat kembali sehingga nanti ada catatannya. Baiklah, inilah dia kisi-kisi dari UAS, ujian akhir semester 2021 ya. Jadi yang pertama topiknya yang nanti akan keluar di adalah tentang larutan ya. Larutan terutama tentang asam dan basa. Yang pertama asam dan basa. Asam dan basa. Ada dua yang perlu kalian ulang lagi. Yang pertama adalah tentang teorinya. Teorinya ya. Teorinya ini apa aja Pak yang perlu diketahui? Ada namanya teori asam basa menurut Arrhenius. Ada teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Nah, Bronsted dan Lowry. Kemudian apa lagi? Asam basa menurut teori Lewis. Jadi teori asam basa harus dipahami teorinya. Kemudian ini yang ketiga teori ini ya. Yang kedua adalah bagaimana menghitung pH-nya. Menghitung pH atau derajat keasaman. Nah, nanti ketika menghitung pH di sini ya, keluarlah nanti di sini ada namanya pH dari asam kuat. Bapak singkat ya, asam kuat. Kemudian pH dari asam lemah. Kemudian pH dari basa kuat. Kemudian pH dari basa lemah. Nah, ini tentu masih ingat ya, apa saja asam kuat, apa saja asam lemah, kemudian apa saja basa kuat, apa saja basa lemah. Ya. Nah, ingat lagi untuk menghitung pH, rumus umumnya pH sama dengan min dari logaritma H positif. Jadi kalau nanti dia asam di sini, tentu yang dicari adalah apa? Bagaimana rumus H positifnya? Kalau udah ada, ya baru nanti dapat pH-nya, gitu kan? Kemudian pOH. pOH bagaimana? Min dari logaritma OH negatif. Tentu dari basa kuat dan basa lemah dicari OH negatifnya. Setelah itu nanti dapat pOH. Lalu nanti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, inilah rumusnya. Ya kan? Ini adalah rumus untuk mencari atau menghitung pH secara umum. Ini rumus pH. Jadi untuk dapat pH kita cari H positif dan kita cari OH negatif. Pelajari lagi video tentang teori asam basa dan menghitung pH asam basa. Kemudian ini ya, untuk menghitung H positif, kalau pH diketahui kan begini rumusnya, 10 pangkat min pH. Kalau mencari OH negatif, pOH-nya diketahui, rumusnya 10 pangkat min pOH, kan gitu kan? Nah, kalau H positif kita kali sama OH negatif ya, ketemunya atau diperoleh tetapan atau nilainya 10 pangkat min 14. Ini adalah pada kondisi suhu yang standar namanya.
pada suhu standar. Nah, ini dua rumus pH. Jadi pelajari lagi nanti Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Ini satu ya, ini yang wajib muncul nanti di soal ujian akhir semester. Kemudian yang kedua, apalagi topik yang kedua? Yang kedua harus bisa menghitung larutan penyangga atau menentukan larutan penyangga. Larutan penyangga. Ada link videonya ada ya. Buka aja nanti di YouTube yang sering kita tonton ya. Di video-video itu ada judulnya larutan penyangga. Larutan penyangga sama dengan buffer ya. Dibaca buffer atau buffer. Larutan penyangga ini apa yang harus diketahui? Dua. Pertama, bagaimana untuk mendapatkan atau membuat larutan penyangga. Teorinya ya, kamu nanti harus bisa menentukan mana yang membentuk penyangga. Ya, nanti menentukan mana yang bisa menjadi buffer. Misalnya nanti dicampurkan ini dan ini jadi buffer enggak? Gitu pertanyaannya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, harus bisa menghitung pH-nya. pH-nya. Nah, kalau menghitung pH-nya tentu nanti rumusnya ada dua kan? Ada yang dikatakan buffer asam dan ada yang kita sebut atau nanti membentuk buffer basa. Jadi ada dua. Ada yang jadi buffer asam dan ada yang jadi buffer basa. Masih ingat tentang buffer asam dan buffer basa? Ini kuncinya. Nah, ini Bapak kasih tahu ya. Kuncinya adalah dua. Pertama, kalian harus bisa mengetahui membedakan mana yang asam kuat, harus bisa membedakan ya. Mana asam kuat dan asam lemah. Yang kedua, mana basa kuat dan basa lemah. Kemudian yang kedua, membuat reaksi. Nah, membuat reaksi. Ya, membuat reaksinya. Inilah kuncinya. Jadi kalau dua hal ini sudah bisa, tentu mudah untuk memahami buffer. Ya. Nah, jadi asam kuat, asam lemah itu balik lagi ke sini tentang asam basa. Ya, asam basa. Misalnya contohnya begini. Ini buat gambaran contohnya. Ini sering ditanya di soal ya, mungkin saja nanti ada keluar. Misalnya 100 ml CH3COOH 0,1 m dicampur atau ditambah dengan 100 ml NaOH 0,05 m. Ya, apakah ini membentuk buffer? Nah, pertama seperti yang tadi Bapak sebutkan, harus bisa membedakan mana kuat mana lemah. CH3COOH, apakah ini termasuk asam kuat atau asam lemah? Ya, ini bukan termasuk asam kuat. Asam kuat kan ada 6 kan? Nah, nanti kalian cari lagi tuh asam kuat ada 6. Ini asam lemah. Asam lemah. NaOH termasuk golongan 1A, dari golongan 1 hari libur naik kuda. Na, berarti ini adalah basa kuat karena golongan 1, golongan 2 adalah basa kuat. Nah, kalau asam lemah basa kuat, ini bisa jadi buffer enggak? Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Syaratnya apa? Buat reaksinya. Buat reaksinya. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya kalau kita buat persamaan reaksi, jadi asamnya CH3COOH dicampur dengan basanya NaOH, maka jadinya apa? CH3COONA ditambah dengan H2O. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah, tentu kemarin sudah kita pelajari juga.
Jadi di sini OH-nya dengan H positif dari asam membentuk H tambah OH jadi H2O. H2O yang ini berarti tinggalnya CH3COO sama Na. Jadi CH3CON Na. Buat nanti MBS harus bisa. Buat MBS. Mula-mulanya berapa? Kalikan ini 100 kali 0,1 berarti 10. 100 kali 0,05 5. Berarti sini 10, sini 5. Ini belum ada. 10 sama 5 lebih kecil 5, berarti sini yang 5. Oke, berarti ini garamnya 5. 10 kurang 5, 5 kurang 5 habis 5. Karena asam lemah yang sisa nyampur sama garam, maka ini menjadi buffer asam. Kan gitu ya. Ini udah pernah kita bahas juga ya. Coba nanti buka lagi tentang buffer. Nah, nanti gimana pH-nya? Buka lagi pH buffer asam, buka lagi pH buffer basa, bagaimana cara menentukannya. Ya, ada 2 rumusnya kalau buffer. Nah, itu buffer. Kemudian yang ketiga adalah hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Ini harus juga bisa. Hidrolisis garam. Nah, garam itu dibagi jadi 4. Garam itu dibagi jadi 4. 1. Garam yang terdiri dari sisa basa kuat, sisa asam kuat. Garam yang terdiri dari sisa basa kuat, sisa asam lemah. Garam yang terdiri dari sisa basa lemah, sisa asam kuat. Garam yang terdiri terakhir dari basa lemah dengan asam lemah. Nah, yang ini hidrolisis terjadi. Ya, kalau yang kuat-kuat ini dia sifatnya netral. Ya kan? Nah, ini kamu pelajarin. Kemudian bagaimana menghitung pH-nya, rumus pH-nya. Hidrolisis. Ada semuanya. Buka lagi videonya. Kemudian yang keempat. Jadi hari ini Bapak cuma menekan-nekankan aja. Videonya kalian ulang-ulang lagi nanti sampai santai-santai di rumah. Yang keempat. Nanti ada juga mungkin pertanyaan tentang pH campuran. pH campuran. Maksud pH campuran di sini apa, Pak? pH campuran asam ditambah dengan basa. pH campuran asam tambah basa. Kemudian ada juga nanti mungkin pengenceran. Nah, pengenceran larutan. Pengenceran larutan juga mungkin ada. Ya, di soalnya nanti ya. Karena nanti yang buat soal adalah guru-guru kimia di SMA, bukan hanya Bapak sendiri. Kemudian apalagi? Ini yang baru anget-anget kali, yaitu tentang kelarutan dan KSP. KSP itu adalah tetapan hasil kali kelarutan. Kelarutan dan KSP. Kelarutan dan KSP ini apa? Pertama nanti kamu harus bisa menghitung rumus atau menentukan rumus KSP. Yang kedua, kamu harus bisa nanti menentukan sebelum KSP sebenarnya ya, harus bisa nanti menghitung kelarutan atau S. Ada rumusnya kelarutan. Kelarutan itu sama dengan molar, gram per ampere kali 1000 per mililiter. Kemudian nanti pengaruh ion senama. Ada semua ini videonya ya, pengaruh ion senama atau sejenis. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan pengendapan. Perkiraan pengendapan. Jadi nanti kamu harus bisa memperkirakan atau ditanya di soal, manakah nanti yang mengendap, mana yang tidak mengendap, gitu. Ada pertanyaan. Dan terakhir yang ketujuh adalah sistem koloid. Nah, ini adalah materi yang Bapak rasa paling gampang karena dia sifatnya adalah hafalan atau bacaan-bacaan, tidak ada perhitungan pH dan seterusnya. Sistem koloid nanti jenisnya ya, jenis koloid. Kemudian apalagi nanti sifat-sifat koloid,
Kemudian nih contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sistem kalau itu bagaimana. Kemudian satu lagi pembuatannya. Kalau ini teori gampang ya, pembuatannya. Dibuat dengan cara bagaimana. Itu ya, kira-kira itu ada 7. Kemudian mungkin saja nanti di sini akan ada topik titrasi juga ya. Titrasi kemungkinan juga akan muncul di sini. Titrasi asam basa. Sebenarnya titrasi asam basa itu ya campuran ini asam basa itu namanya titrasi. Ya, jadi nanti ada namanya penetralan juga ya, penetralan. Oke, dari sekian banyak topik yang sudah Bapak sajikan ini, ada kira-kira 7 topik di sini. Ya, kira-kira menurut kalian mana yang mesti atau perlu kita pelajari ulang atau kita sama-sama pelajari lagi gitu. Kalau perlu pakai Zoom ya. Bapak mengundang atau menawarkan kira-kira pakai Zoom, kalian mau atau tidak gitu. Kalau mau besok kita buat pakai Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.